Selamat pagi Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Hari ini hari Senin tanggal 31 Oktober 2022. Sebelum kita mencoba untuk merenungkan firman Tuhan, kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Renungan pada pagi hari ini akan diambil dari Efesus 6 ayat 1-3, dan hari ini akan dibantu oleh anak Kensi dari anak sekolah minggu. Silakan Kensi. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Efesus 6 ayat 1-3 yang demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya keseluruhan dari Efesus ini, Efesus 6 khususnya, sebetulnya berbicara tentang bagaimana relasi atau hubungan antara anggota keluarga. Hanya saja memang yang kita bahas pada hari ini berhenti pada ayat 1 sampai ayat 3. Jadi memang lebih pada bagaimana peran anak kepada orang tua. Tapi anak-anak jangan khawatir, kalau dilanjutkan lagi, di situ juga akan dibahas tentang bagaimana orang tua, ayah atau ibu juga seharusnya berperan kepada anak-anaknya. Kita ketahui bahwa keluarga merupakan kelompok yang paling kecil dalam persekutuan di dalam anak-anak Tuhan. Di situ ada ayah, ibu, dan anak, dan kemungkinan ada juga keluarga lain seperti kakek, nenek, dan paman. Dan masing-masing orang di dalam keluarga itu memiliki peran, memiliki fungsi, memiliki tugas. Di dalam Efesus ini, Rasul Paulus ingin memberikan pedoman apa peran dan seperti apa tugas serta posisi seorang anak, ayah, ibu, dan anggota keluarga yang lain. Nah, di sini kita melihat ada 3 sisi atau 3 prinsip jika kita perhatikan dari ayat 1-3. Yang pertama adalah menghormati, yang kedua adalah taat, dan yang ketiga adalah janji Tuhan ketika kita melakukan perintah itu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa sih makna menghormati? Sebetulnya menghormati itu bisa kita maknai sebagai value atau kehormatan. Artinya kita memberikan nilai tertentu atau memberikan makna tertentu terhadap kedudukan tertentu. Dalam hal ini mengacu kepada Efesus ayat 1-3 adalah terhadap orang tua. Kemudian yang kedua adalah taat. Taat itu bisa kita maknai dengan arti to listen, artinya adalah mendengar. Tetapi mendengar dalam arti tidak sebatas mendengar secara sambil lalu, tetapi dia menyimak. Mendengar dengan menyimak atau mendengar dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Itu kemudian makna mentaati.
Dan janji di sini maksudnya adalah ketika seorang anak itu menghormati dan mentaati orang tuanya, maka di situ akan diberi keselamatan dan umur panjang. Bagi saya memaknai kata keselamatan dan umur panjang itu artinya adalah bahwa ketika kita menyimak dan kemudian kita memaknai bahwa apa yang disampaikan itu sebagai sesuatu yang bernilai, maka itu akan membuat kita menjadi orang yang memiliki pedoman-pedoman. Nah, pedoman ini yang sebetulnya menurut saya itu bisa membawa kita kepada keselamatan dan kebahagiaan. Karena hidup kita ini sebetulnya berhadapan dengan banyak sekali pilihan, dan keselamatan serta kebahagiaan yang kita rasakan itu sering bergantung kepada pilihan mana yang kita ambil. Nah, di dalam Efesus ini dijelaskan bahwa orang tua memiliki peran untuk mengguiding, memberi bimbingan atau memberikan pedoman kepada anak-anaknya, apa sih yang harus dipilih dan seperti apa pilihan yang harus dibuat supaya kita kemudian selamat. Selamat itu artinya segala sesuatunya lancar dan kemudian kita merasakan kebahagiaan dari pilihan yang kita ambil itu. Nah, jadi dari sini kita paling tidak sudah melihat satu prinsip dulu bahwa ini merupakan unit yang paling kecil di mana masing-masing memiliki peran dan fungsi. Dan kemudian bagaimana bagian-bagian dari unit ini menjalankan fungsi dan perannya supaya kita bisa menuju pada kehidupan yang selamat dan sejahtera. Nah, salah satunya adalah dengan menempatkan orang tua sebagai pemberi pesan yang bermakna atau pemberi pesan yang bernilai di dalam kehidupan kita. Dan kita harus mendengarkan itu dengan tidak sambil lalu, tetapi mendengarkannya dengan seksama dan kemudian juga mau melakukannya. Nah, ini adalah peran orang tua. Nah, jangan khawatir karena juga kalau kita lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya, dengan jelas disebutkan juga bagaimana orang tua harus berperan kepada anak. Misalnya, ya dia harus menyayangi. Kemudian jika dia memberikan petuah-petuah tertentu, itu juga dilakukannya harus dengan cara yang seperti apa? Yaitu dengan cara yang dengan kasih. Jadi kalau keseluruhan dari Efesus 6 ini imbang semua peran memang, tapi kita berfokus kepada peran anak pada orang tua untuk hari ini, dan itu tadi ada 3: menghormati, mentaati, dan kemudian apa yang dijanjikan ketika mentaati. Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang kemudian menjadi problematisasinya itu adalah ketika kemudian muncul perdebatan gitu ya. Muncul perdebatan artinya apa yang kemudian disampaikan orang tua belum tentu itu sama dengan yang diinginkan oleh anak. Ya, seperti kita ketahui, kadang-kadang yang bernilai bagi orang tua berbeda dengan yang dianggap bernilai bagi anak. Nah, mengingat kepada ayat ini dan dari perikop ini, kemudian kan ada mungkin sedikit pertanyaan kritis. Terus apa kita nggak boleh mendebat perkataan orang tua? Atau apakah kita harus selalu iya dan selalu iya dan selalu iya gitu. Ini mungkin bukan hal yang menyenangkan bagi anak-anak, karena anak-anak itu biasanya memang punya keinginan yang berbeda. Nah, disitulah kemudian muncul perdebatan. Jadi apakah kemudian yang dimaksud adalah keluarga itu kemudian jadi sepi tanpa perdebatan? Tidak juga gitu ya. Nah, jadi yang ingin ditekankan di sini bukan persoalan ada atau tidak boleh ada sebuah perdebatan, tetapi di sini yang ditekankan adalah bagaimana perdebatan itu tetap tumbuh dan tetap ada, discussion atau diskusi itu tetap tumbuh dan tetap ada dengan mengingat-ingat prinsip tadi, yaitu tetap menghormati, kemudian tetap mentaati, dan kemudian ketika kita bisa melakukan dua hal itu, ya semoga kita sebagai anak kemudian bisa stabil dan bisa selamat dan bisa bahagia atas pilihan yang diambil. Jadi artinya ketika terjadi diskusi itu tidak masalah,
tetapi diskusi itu berjalan di dalam nuansa di mana saling ada rasa menghormati dan anak menempatkan posisi orang tua itu sebagai pihak yang memang honor gitu ya, harus dihormati, value, punya nilai atau kedudukan dalam hidup dia. Dan selain itu juga diskusinya juga berjalan di dalam nuansa taat. Taat artinya benar-benar saling mendengarkan, tidak kemudian berdebat sambil lalu saja, benar-benar menyimak, benar-benar memperhatikan, dan tentu saja kemudian dengan benar-benar merasakan kepentingan dari masing-masing pihak. Jadi saya pikir makna dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3 ada di situ, 3 poin itu. Nah, yang menjadi tantangan berikutnya adalah bahwa kadang-kadang kita berada dalam posisi yang sibuk dengan kepentingan kita sendiri. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 ini mengingatkan kepada kita juga bahwa dalam kondisi apapun, bahkan justru karena orang tua itu memberikan guiding atau pedoman, dalam posisi apapun, sesibuk apapun, dan kita punya kepentingan seperti apapun, sebaiknya prinsip untuk menghormati dan mentaati, yaitu menempatkan orang tua kita sebagai sesuatu yang bernilai dan bermakna dalam hidup kita, dan mentaati yaitu memperhatikan, justru tetap harus selalu kita lakukan dan bukan kemudian melupakannya. Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga dalam kondisi apapun kita tetap bisa memberikan hormat dan memberikan sikap taat kepada orang tua kita, dan itu semoga bisa membawa kebaikan dan kebahagiaan. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapak, terima kasih karena Bapak telah menganugerahkan kepada kami semua orang tua ataupun keluarga lain di dalam hidup kami. Kami sadar bahwa kami tidak mungkin bisa hidup sendiri. Untuk itu, berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami kekuatan untuk bisa menempatkan anggota keluarga kami sebagai orang-orang yang bernilai di dalam hidup kami, dan secara bersama-sama kami saling menghormati, kami saling mentaati, sehingga kami bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Secara khusus ketika kami memiliki kepentingan, ketika kami memiliki permasalahan, dan ketika kami memiliki kesibukan, Tuhan, ingatkan kami untuk selalu memberi makna penting bagi orang tua kami dan keluarga kami yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dimampukan. Amin.